Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas soal-soal himpunan ya. Ini kelas 7. Nah, nomor 1, diketahui S itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 10. A, X dari 3 sampai 8, X anggota bilangan bulat. Nah, berarti kita tentukan dulu anggota dari A. Anggota dari A itu adalah, karena di sini ada sama dengan, berarti 3-nya masuk ya. Berarti 3 dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu anggota dari A. Nah, sekarang anggota dari B. Anggota dari B itu X kurang dari sama dengan 10. X anggota. Nah, yang seperti huruf E ini bacanya elemen atau anggota ya, anggota himpunan. Berarti X anggota bilangan prima. Nah, bilangan prima yang kurang dari 10, kurang dari atau sama dengan 10 itu berarti 2, 3, 5, 7 ya. Nah, yang ditanya A irisan B. Jadi kalau seperti begini, seperti N, ini bacanya irisan. Jadi kalau ditanya A irisan B, artinya di antara A dan B ini mana yang sama anggotanya? Berarti yang sama itu 3. Berarti kita tulis 3. Terus berapa lagi yang sama? 5. Berarti 5. Terus 7. Jadi jawabnya adalah A. Kemudian nomor 2, dari 160 murid, 65 menyukai musik keroncong, 40 menyukai pop, 30 tidak menyukai musik keroncong dan pop. Banyaknya murid yang menyukai musik keroncong dan pop. Kalau ada soal seperti ini, cara yang gampang itu kita gunakan diagram Venn ya. Nah, di sini itu jumlah murid seluruhnya 120. Ini karena ini ada keroncong dan pop, berarti lingkarannya ada 2. Ini keroncong, ini pop ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Venn itu yang pertama kali kita kerjakan itu yang suka keduanya. Nah, yang suka keduanya itu yang ditanya, berarti X ya. Kemudian yang suka keroncong tadi ada 65. Karena di tengah udah ada X, berarti di sini 65 dikurang X. Ya. Terus yang menyukai pop itu ada 40. Berarti 40 dikurang X. 30 tidak menyukai. Kalau tidak menyukai taruhnya di luar lingkaran. Tuh. Ya. Kalau udah seperti ini, yang di dalam lingkaran kita jumlah dan di sini juga kita jumlah, itu hasilnya adalah 120 ya. Jadi 65 dikurang X ditambah X ditambah 40 dikurang X ditambah 30 itu harus sama dengan 120. Dikurang X sama ditambah X jadi habis ya. Tinggal kita tambahin 65 ditambah 40 ditambah 30. 65 ditambah 40 itu 105. 105 ditambah 30 itu 135. Nah, ini dikurang X sama dengan 120. Nah, yang X-nya kita pindahin ke sana. Jadi kalau dari min pindah ke sana jadi positif, yang 120 pindahin ke sini. Jadi 135 dikurang 120 itu sama dengan X. Jadi X-nya adalah 135 dikurang 120 adalah 15. Jadi banyak murid yang menyukai musik dan keroncong adalah 15 orang. Selanjutnya, nah ini soal sama seperti nomor 2. Cara gampangnya kita menggunakan diagram Venn ya. Kita buat dulu diagram Venn. Terus
Nah, ini adalah jumlah seluruhnya. Berapa jumlah seluruhnya? Dari 30 siswa, berarti di sini 30 ya. 19 orang senang IPA dan 21 senang IPS, berarti lingkarannya ada 2. Ini IPA, ini IPS. Seperti tadi sama ya. Jika ada 2 anak yang tidak senang IPA atau IPS, taruhnya di luar. Nah, maka yang senang keduanya sama seperti tadi. Yang senang keduanya yang ditanya berarti di tengah-tengah ini X. Nah, berarti di sini 19 orang senang IPA, berarti 19 dikurang X. 21 orang senang IPS, berarti 21 dikurang X ya. Nah, terus kita jumlahkan yang di dalam lingkaran sama yang ini, itu hasilnya harus sama dengan 30. Jadi 19 dikurang X ditambah X ditambah 21 dikurang X ditambah 2 itu sama dengan 30. Nah, ini tadi habis ya, min X tambah X habis. Jadi 19 ditambah 21 itu 40. 40 ditambah 2 jadi 42 dikurang X sama dengan 30. Pindahkan seperti tadi, 42 dikurang 30 itu sama dengan X. Jadi X-nya adalah 42 dikurang 30 adalah 12. Jadi yang senang keduanya ada 12 orang. Selanjutnya, diketahui A bilangan prima kurang dari 12. Berarti kita harus daftarkan dulu anggotanya apa aja nih. Bilangan prima kurang dari 12. Bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 5, 7, 11 ya. Banyaknya himpunan bagian dari A. Nah, kalau ditanya banyaknya himpunan bagian, ini rumusnya banyak himpunan bagian ini rumusnya adalah 2 pangkat N. Nah, N di situ adalah jumlah anggota ini. Ini jumlah anggotanya ada berapa? Ada 5. Berarti N-nya sama dengan 5. Berarti 2 pangkat 5, yaitu 32. Jadi jawabnya yang D. Untuk nomor 5, kalau ada soal cerita seperti ini, kita kerjakan menggunakan diagram Venn ya. Berarti kita buat diagram Venn. Dalam suatu kelas terdapat 32, berarti di sini 32. Setelah dilakukan pendataan, diperoleh keterangan 20 siswa gemar matematika, 17 gemar IPA, dan 3 siswa tidak gemar keduanya. Pernyataan yang benar. Nah, berarti yang gemar keduanya kan belum diketahui ya. Berarti di sini X. Di sini tadi MTK, di sini IPA. Ya. Yang gemar matematika tadi ada 20, berarti 20 dikurang X. Kemudian yang gemar IPA itu ada 17, berarti 17 dikurang X. Ya. Yang tidak gemar itu taruh di luar lingkaran. Seperti tadi kita jumlahkan, berarti 20 dikurang X ditambah 17 ditambah dikurang X dikurang X ditambah 3 sama dengan 32. Ini habis. 20 ditambah 17 37, 37 dikurang ditambah 3 40 dikurang X sama dengan 32. Berarti 40 dikurang 32 itu sama dengan X. Jadi X sama dengan 8. Artinya X ini 8, berarti 8 orang anak yang gemar kedua-duanya. Nah, sekarang yang gemar matematika berarti 20 dikurangi 8, berarti 12. Yang gemar IPA 17 dikurangi 8, berarti 9. Ya,
Ayo kita cek yang A benar atau salah. Banyak siswa gemar matematika dan IPA 12 siswa. Salah ya. Yang benar itu adalah 8 siswa yang gemar matematika dan IPA. Berarti yang A salah. Yang B, banyak siswa yang tidak gemar matematika 9. Salah ya. Yang tidak gemar itu 3. Yang tidak gemar matematika. Oh, salah. Yang tidak gemar matematika berarti kan matematika itu di dalam lingkaran sini. Berarti yang tidak gemar matematika itu 9 ditambah 3, 12 ya. Harusnya di sini 12. Berarti ini salah. Yang C, banyak siswa tidak gemar IPA 12. Kalau dia tidak gemar IPA berarti di luar lingkaran IPA. Berarti 12 ditambah 3 harusnya. Harusnya 15. Berarti yang C juga salah. Kemudian yang D, banyak siswa hanya gemar IPA. Nah, kalau hanya gemar IPA di sini 9. Berarti benar ya. Jadi jawabnya yang D. Next. Diketahui A himpunan X di mana X kurang dari 7, X anggota bilangan asli. Berarti kita daftarkan dulu anggotanya. A itu anggotanya berarti bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari 1. Berarti 1 X-nya kurang dari 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu anggota A. Yang B itu adalah himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 12. X bilangan prima. Nah, berarti anggotanya apa yang B? Mulai dari 2, 3, 5, 7, 11 ya. Nah, yang ditanya A gabungan B. Nah, jadi kalau seperti huruf U ini adalah gabungan ya. Gabungan itu seluruh anggota di sini digabung ya. Berarti gabungannya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Jadi jawabnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Berarti jawabnya yang C. Next. Nomor 7. Bilangan diketahui himpunan A X di mana X di antara 5 sampai 15. X bilangan ganjil. Berarti kita buat dulu anggota dari A itu apa aja. Ya. Apa anggotanya? Anggota A berarti mulai dari 6. Karena di sini nggak ada sama dengan, berarti 5-nya nggak masuk ya. 6. Oh, bilangan ganjil. Berarti mulai dari 7, 9, 11, 13, 15. 15-nya ikut karena ada sama dengan di situ ya. Terus yang B, anggota B apa? Anggota B itu katanya X himpunan B adalah himpunan X di mana X dari 2 sampai antara 5. Jadi 15-nya nggak ikut ya. Sampai 14 berarti bilangan prima. Berarti dari 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, berarti sama seperti tadi A gabungan B. Berarti anggotanya digabung. Jadi apa? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi jawabnya 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Jadi jawabnya yang B. Untuk nomor 9 kita daftarkan dulu anggota dari P. P itu anggotanya berapa?
kata dia tadi P itu himpunan bilangan X antara 7 sampai 11 ya, bilangan bulat. Berarti mulai dari 8, 9, 10, 11. Kemudian Q-nya itu bilangan ganjil. Berarti Q itu anggotanya lebih kecil sama dengan 15. Berarti mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ya. 15-nya ikut ya. Nah, berarti yang ditanya P gabungan Q. Kita gabung. Berarti anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 ya. Jadi jawabnya yang D. Next. Untuk nomor 10, diketahui himpunan A 2, 3, 5, 7, 9, 11. Banyak himpunan bagian dari A. Nah, banyak himpunan bagian rumusnya apa tadi? 2 pangkat N. Nah, N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Sekarang nomor 11. Jika M adalah faktor dari 16 dan N adalah himpunan faktor dari 44, maka M irisan N. Nah, berarti kita daftarkan anggotanya dulu. M anggotanya apa? Faktor dari 16 itu 1, 2, 4, 8, 16 ya. Sekarang N faktor dari 44, berarti 1, 2, 4, 11, 2, 2, 4, 4 ya. Nah, sekarang M irisan N, artinya yang sama. Yang sama apa? 2 ya. Terus 4. Ada lagi? Enggak ada. Oh, 1 ketinggalan. 1, 2, dan 4. Jadi jawabnya yang B. Next. Ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen. Jadi ini seperti tadi, kalau mengerjakan soal seperti ini menggunakan diagram Venn. Ada 40 peserta, berarti semuanya taruh di sini 40. Berarti lingkarannya ada 2, yaitu baca puisi sama cerpen. Ya. Nah, sekarang kata dia tadi, jadi kan kita kalau menulis diagram Venn ini harus kedua-duanya dulu yang kita lihat. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti oleh 12 orang, berarti kedua-duanya ada 12 ya. Nah, sedangkan lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Nah, artinya 23 dikurangi sama 12 berapa? 11. Berarti di sini yang baca puisi aja atau hanya membaca puisi itu 11 orang. Nah, sekarang yang menulis cerpen kan belum diketahui. Berarti yang menulis cerpen ini kita anggap X dikurang 12 karena di sini sudah ada 12 di tengah ya. Nah, berarti seperti tadi kita jumlahkan yang di dalam lingkaran 11 ditambah 12 ditambah X dikurang 12 itu sama dengan 40. Berarti 23. Oh, ini habis ya. Jadi tinggal 11
ditambah X sama dengan 40. Berarti X sama dengan 40 dikurangin 11, yaitu 29. Nah, jadi yang gemar cerpen itu ada 29 anak atau orang. Nomor 13. Diketahui himpunan Q adalah bilangan prima kurang dari 15. Berarti kita daftarkan dulu anggotanya. Q itu berarti anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Banyak himpunan bagian dari Q yang memiliki 2 anggota. Nah, sekarang kalau ditanya himpunan bagian yang memiliki berapa anggota, ini kita menggunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu begini, 1 ya, 1 1 1, ini 1 ini ditambah jadi 2, ini 1 1, ini ditambah, ini 3 tambah 3 1 1, ini tambah 4, ini 6, ini 4, ini 1 1 5 10 10 5 1. Nah, ini kan anggotanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini itu yang himpunan 0 anggota ya. 0 anggota. Kalau yang ini berarti himpunan 1 anggota, yang ini 2 anggota, yang ini 3 anggota, yang ini 4, ini 5 ya. Ini 5. Nah, berarti satu lagi nih, tambah lagi jadi 1 6 berapa ini? 15 20 15 6 1. Nah, ini 6 anggota ya, karena di sini 6 berarti kita 6 anggota, berhenti kita gunakan yang ini. Nah, ini itu adalah himpunan bagian yang 0 anggota. 0 anggota, himpunan bagiannya ini 1 anggota, 2 anggota, 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota, ini 6 anggota. Ini himpunan bagian ya. Yang bagian bawah ini himpunan bagian. Nah, yang dimintanya kan 2 anggota. Berarti ini 0 1 2. Berarti jawabnya ini 15. Next. Dari 20 anak di suatu sanggar seni terdapat 9 anak memilih drama, 15 anak memilih musik, dan 8 anak memilih drama dan musik. Banyak anak yang tidak memilih drama maupun musik. Berarti seperti tadi kita gunakan diagram Venn. Di sini jumlah anak seluruhnya ya. Terus lingkarannya ada 2, yang satu ini drama, yang satu ini musik. Nah, yang gemar kedua-duanya itu ada 8 anak. Yang gemar drama ada 9, berarti 9 kurangi 8, jadi sah 1. 15 anak gemar musik, berarti 15 kurangi 8, jangan lupa, jadi tuh 7. Nah, yang tidak gemar keduanya itu, tidak memilih keduanya itu X. Nah, jadi 1 ditambah 8 ditambah 7 ditambah X sama dengan 20. 1 ditambah 8 9, 9 ditambah ini 16 ditambah X sama dengan 20. Jadi X sama dengan 20 dikurangi 16. Jadi jawabnya 4. Next, nomor 15. Di sebuah pasar terdapat 40 orang pedagang. 25 pedagang menjual tas. 23 orang pedagang menjual sepatu. Dan 17 orang pedagang menjual keduanya. Banyak pedagang yang tidak menjual tas maupun sepatu. Nah, berarti pakai diagram Venn. Yang gemar keduanya, ini seluruhnya ada 40. Lingkarannya ada 2. Ini yang jual tas, yang ini jual sepatu. Nah, yang jual kedua-duanya itu ada 17. Taruh di tengah 17. Kemudian yang menjual tas kan ada 25. Berarti 25 dikurangi 17. Berarti adalah 8. Yang jual sepatu itu 23. 23 dikurangi 17, 6. Nah, berarti yang tidak
menjual tas maupun sepatu ditaruh di luar. Jadi 8 ditambah 17 ditambah 6 ditambah X itu hasilnya harus 40. 8 tambah 17 25. 25 tambah 6 31 ditambah X sama dengan 40. Jadi mencari X adalah 40 dikurangi 31 berarti 9. Jadi yang tidak menjual tas maupun sepatu ada 9 orang. Next, nomor 16. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 30 anak, terdapat 25 anak suka pelajaran matematika dan 20 orang suka pelajaran fisika. Jika terdapat 3 anak yang tidak suka pelajaran matematika maupun fisika, maka banyak anak yang suka kedua pelajaran itu. Berarti yang ditanya adalah yang kedua-duanya, ya. Berarti pakai diagram Venn. Di sini seluruhnya itu 35. Terus lingkarannya ada 2, yang satu matematika, yang satu fisika. Nah, yang suka kedua-duanya belum diketahui, berarti di sini X. Nah, yang gemar matematika 25, berarti 25 dikurang X. Yang gemar fisika 20, berarti 20 dikurang X. Yang tidak gemar itu 3. Sekarang kita jumlahkan. 25 dikurang X ditambah X ditambah 20 dikurang X ditambah 3 itu sama dengan 35, ya. Ini habis. 25 ditambah 20 45. 45 ditambah 3 48 dikurang X sama dengan 35. Jadi 48 dikurang 35 itu sama dengan X. Jadi X-nya adalah 48 dikurang 35 adalah 13. Jadi jawabnya anak yang suka kedua pelajaran tersebut adalah 13 orang. Next. Nah, ini cara membuat diagram Venn, ya. Soalnya diketahui S itu himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 12, X bilangan asli. Nah, sekarang kita daftarkan dulu anggotanya. Di mana ya? Di sini aja. S itu apa aja anggotanya? Berarti mulai dari bilangan asli, berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 12. Ini anggota S. Sekarang anggota P. P itu anggotanya katanya dari 1 sampai 11 berarti, ya. Bilangan prima. Berarti mulai dari 2, 3, 5, 7, 11. Ya, berarti sampai 11 itu P. Sekarang yang Q itu dari 1 sampai 12 bilangan ganjil. Berarti anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, ya. Nah, kalau membuat diagram Venn itu kita harus tahu irisannya dulu. P irisan Q, atau P dan Q ini yang sama yang mana? Berarti 3, ya, 3, 5, 3, 5 dan 11. Oh, di sini tadi P itu ya ada 7, ya. Berarti 7, 11. Jadi yang sama itu atau irisannya 3, 5, 7, 11. Nah, berarti yang di tengah itu harus 3, 5, 7, 11. Berarti ini kan? Berarti jawabnya yang C. Ya. Nah, kemudian P, gimana P? P itu kan anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Nah, 3, 5, 7, 11-nya sudah ada di sini, berarti tinggal tambahin di sini 2. Q itu anggotanya 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, di tengah udah ada 3, 5, 7, 11, berarti yang belum 1 dan 9. Nah, selain itu yang S yang belum ada tulis semua. Berarti kan 1 udah ada tuh, 2,
3 berarti 4-nya di luar. 5 udah ada di dalam, 6 di luar. 7 udah ada di dalam, berarti 8 di luar. 9 udah ada, berarti 10, 11, 12. Jadi jawabnya yang C. Nah, ini sama seperti nomor sebelumnya, berarti kita harus daftarkan dulu anggotanya. S anggotanya apa aja? S itu berarti antara 1 sampai 2, antara 1 dan 20 bilangan genap. Berarti mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ya, 20-nya nggak ikut karena nggak ada sama dengan. Terus yang P anggotanya apa? Yang P antara 1 dan 20 bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu 1, ya 4, 9, 16. Ini namanya bilangan kuadrat ya. Terus Q itu antara 1 dan 20 kelipatan 4. Berarti 4, 8, 12, 16 ya. 20-nya nggak ikut. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita cari dulu irisannya. P irisan Q. Apa anggotanya? Berarti 4 dan 16. Nah, berarti 4 dan 16 ini tulisnya di tengah. Nah, berarti jawabnya yang C. Ya. Ya. Next. Diketahui himpunan K antara 1 sampai 11 bilangan ganjil. Berarti kita daftarkan dulu anggotanya. K itu apa? K anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, 11 ya. Nah, himpunan bagian dari himpunan K yang punya 3 anggota. Nah, sama seperti tadi yang sebelumnya ada, kalau menentukan himpunan bagian berapa anggota, itu kita gunakan segitiga Pascal ya. Berarti ini 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Nah, ini tadi himpunan yang 0 anggotanya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Oh, berarti yang ini kita ambil. Karena di situ tadi 5 anggotanya. Nah, ini itu, yang ini himpunan bagian yang 0 anggota. Ya, yang ini berarti yang 1 anggota, ini 2 anggota. Yang ini 3 anggota. Kan yang ditanya 3 anggota, berarti jawabnya 10. Ya. Next. Diketahui himpunan semesta adalah himpunan bilangan caca kurang dari 20. Berarti S itu anggotanya apa aja? S itu bilangan caca berarti mulai dari 0, 1, 2 sampai 19 ya. Terus yang A itu anggotanya apa aja? Anggota A itu bilangan prima. Bilangan prima antara 3 dan 20 berarti 5 ya. 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ya. Nah, berarti yang B-nya itu adalah himpunan bilangan asli antara 2 dan 15. Berarti 2 dan 15-nya nggak masuk. Dari 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 14. Nah, yang ditanya komplement dari A irisan B. Kalau komplement itu artinya yang bukan atau yang bukan. Berarti kita cari dulu irisan A dan B dulu. Irisan A dan B itu adalah apa? Berarti di sini ada 5, irisannya 5, 7 ada, 11 ada, 13 ada, ya, udah.
Ya, itu. Nah, berarti kalau A irisan B komplement itu artinya selain ini, tapi ada di S. Nah, berarti ada di S ini ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya kan ada, enggak. 6, 7-nya udah enggak. 7, 8, 9, 10, 11-nya enggak, 12, 13-nya enggak, 14, 15, 16 sampai 19. Berarti jawabnya yang D. Terima kasih.